Welcome back to my channel, it's Nirwani. Jangan lupa subscribe dulu ya. So, hari ini -7 dan berangin banget. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk pergi keluar. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah kastil yang jaraknya sekitar 30 menit dari tempat kita tinggal. Kira-kira kita bakal mengunjungi kastil apa ya? Yuk ikuti perjalanan kita hari ini. Ini kita udah mau nyampe, jadi lokasi ini dikelilingi danau-danau kecil, sungai ya. Jadi tempat yang indah. Kalian bisa lihat dari sini sebenarnya kita udah kelihatan kastilnya. Oh, tuh kelihatan kan? Tinggal muter dikit. Nah, sampai deh. Ya, kita sudah sampai di lokasi. Kita udah parkir dan sekarang jalan kaki menuju kastilnya. Dari tempat kita parkir, kita jalan sekitar, ya sebenarnya kalau jalan cepet bisa 5 menit aja, tapi karena aku lagi hamil gede, jalannya jadi at least 10 menitan. Ini sekarang kita di depan pintu masuk kastilnya. Kalian bisa dengar suara anginnya kenceng banget, jadi kesini harus pakai jaket yang tebel, terutama jaket anti angin. Kalau datangnya musim dingin kayak gini. Kastil ini bukanlah kastil seperti di film-film dongeng yang menyimpan kisah indah. Kastil ini digunakan sebagai penjara bagi orang-orang penting. Jadi di jembatan ini juga dituliskan orang-orang penting yang pernah menghuni tempat ini. Kira-kira cerita sejarah apa yang akan kita temui hari ini? Yuk kita cari tahu bersama. Setelah kita masuk, ada tempat untuk beli tiket, harganya sekitar 15 euro per orang untuk dewasa, dan kita juga dikasih 2 kunci yang akan kita gunakan di kastil. Kira-kira buat apa ya? Check it out. Okay, we're starting here. Pertama, sebelum ke kastil, kita masuk ke museumnya dulu nih. Jadi supaya tahu sejarahnya, apa-apa aja yang akan dipajang di sini. Yuk kita lihat. Begitu masuk, auranya bersih dan rapi, dan kita disuguhi dengan barang-barang kuno seperti yang kalian lihat di etalase kaca ini. Dan ada juga keterangan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Belanda. Jadi ini kurang lebih adalah barang-barang yang digunakan pada saat itu untuk keperluan sehari-hari. Dan ada juga nih miniatur lokasi kastil ini pada saat digunakan ketika perang. Bagus ya. Dan sangat terawat rapi. Ini adalah miniatur kastil yang kita kunjungi saat ini. Coba diperhatiin benda-benda yang ada di sini. Apakah ada benda yang menurut kalian familiar atau bahkan mungkin kalian pernah pakai waktu zaman kecil dulu?
Kurang lebih ini adalah peralatan makan yang digunakan oleh penghuni kastil ini zaman dulu. Ada berbagai macam barang seperti yang kalian lihat dan semuanya masih tertata rapi. Bahkan mungkin masih bisa digunakan kali ya. Hugo de Groot adalah seorang humanis, diplomat, lawyer, dan juga penulis dari Belanda yang pernah dipenjara di tempat ini karena keterlibatannya dalam intra-Calvinisme Belanda. Tapi dia berhasil melarikan diri di peti buku suatu hari. Dan dia menetap di Prancis dan menulis karya-karyanya di Prancis. Ya, kita sudah selesai lihat museum, saatnya kita pergi ke kastil. Oh, oke. Di pintu masuk kita langsung diperlihatkan tempat eksekusi teman-teman. No. Daripada lihat yang serem-serem, mending kita langsung lihat aja yuk apa aja di dalam. Like in the movie. Begitu memasuki tempat ini, wow, vibe-nya itu kayak suasana kerajaan zaman dulu, kayak di film-film gitu loh teman-teman. Dan bentuknya itu bener-bener masih kayak mungkin dipertahankan seperti aslinya sebisa mungkin. Yuk kita lihat apa aja di dalam ya. Okay. Oh, no, here, look. They saw here. Ruangan pertama yang kita lihat ini adalah ada koleksi barang-barang yang digunakan raja atau prajurit zaman dulu, pakaian perang, topi perang, pedang, dan lain-lain. Setelah naik tangga yang curam tadi, kita tiba di ruangan kayak gini yang ada lukisan-lukisan raja, terus ada juga kayak TV zaman dulu ya, yang mereka puter acara-acara TV zaman dulu. Dan ada beberapa penjelasan tentang penghuni kastil ini. Menarik. Dit is de cel van Hugo de Groot. Hier heeft hij 2 jaar lang gevangen gezeten. Nu is deze kamer leeg, maar toen was het een gewone ruimte. Met een bed, tafel, stoelen, boekenkasten en een rijk en rechtspraak in de Nederlandse Republiek. Eerst als advocaat van de Hoge Raad van Holland en later als pensionaris van Rotterdam. Door zijn werk raakt hij verzeild in een religieuze strijd over het bestaan van de vrije wil. Het loopt hoog op. Dari tempat tadi kita langsung ke ruangan selanjutnya. Wow, ini juga menceritakan lebih dalam tentang Hugo de Groot dari berbagai sudut pandang. Tempatnya juga instagramable kalau kamu bisa ambil gambar yang keren.
dat je zelfs de Jadi tadi waterstanden tuh kita kunt horen. dikasih kunci. Nah, De ini tuh soldaten van untuk Loevestein dengar zetten gratis penjelasannya op. apa, kita buka En pakai ik kunci ini, herken ze aan hun terus stem. akan ada penjelasan yang bisa Niemand kita houdt dengar, mij voor de kayak gek. yang kalian dengar sekarang, tapi Zelfs dalam als het bahasa garnizoen Belanda. jarenlang. Akhirnya kita tiba di ruangan paling atas kastil, yaitu ruangan diskusi. Di sini kita bisa sharing pemikiran kita tentang air yang bisa kita tempelkan di wall yang tersedia. Menuju pintu keluar, kita melewati dapur. Nah, sayur, mayur, dan biji-bijian yang kalian lihat di sini itu semuanya real dan fresh. Tapi aku nggak sarankan kalian makan ya, karena udah pasti udah dipegangin orang-orang yang berkunjung. Seperti yang kalian lihat, semuanya daun kering, ya real. Coba kita lihat, katanya ada toiletnya, tapi bukan toilet yang bisa kita pakai ya. Nah tuh, toilet jadul. Dan juga ada sumur jadul. Nah itu dia jalan-jalan kita hari ini. Jadi semakin tahu lebih detail tentang sejarah, ya sedikit lebih detail tentang sejarah negara Belanda. Semoga kalian menikmatinya juga sama seperti kita. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Nah, 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 nah. Yes, do, re, mi, fa, sol, la. Zo, soldaat. Maar Oh. even kijken of jij ook een beetje kunt schieten. Er zijn 3 doelen. Raak ze allemaal. Patroon, trek de laatste op. Uitstampen. Schouder weer. Schiet weer. Soldaat, concentratie. Dit is geen ganzenbord. De vijand komt eraan. Kita akan mengakhiri perjalanan kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian senang? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau kalau kalian punya saran tempat mana yang akan kita kunjungi, tulis juga di kolom komentar. And how? Tersedia juga toilet yang pastinya toiletnya bersih dan rapi. Sekian perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye.